Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, permasalahan pendidikan karakter, lalu kemudian solusi apa yang bisa ditawarkan terkait dengan permasalahan yang ada itu. Pertama, permasalahan struktural, kemudian yang kedua berkaitan dengan permasalahan kualitas, ketiga permasalahan sosial, dan yang keempat terkait dengan permasalahan ekonomi. Kita akan membahas satu persatu kaitannya dengan permasalahan ini. Yang pertama, permasalahan struktural, ini ada tiga hal yang kemudian kita lihat. Pertama, keterbatasan akses pendidikan, kurangnya akses pendidikan terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kemudian yang kedua, kualitas guru, kurangnya guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang tidak relevan, ya. Bergantinya kurikulum dari beberapa pemerintahan yang ada, kita lihat misalnya akhir-akhir ini ada kurikulum KBK sebelumnya, kemudian diganti ke kurikulum KTSP, berganti lagi ke kurikulum 13, bahkan kemudian yang saat ini ada kurikulum Merdeka gitu ya. Namun kita lihat bahwa ternyata masih banyak hal yang harus diperbaiki kaitannya dengan itu gitu ya. Lalu kemudian permasalahan kualitas, rendahnya kompetensi siswa dalam bidang matematika, kemudian dalam bidang sains, dan dalam bidang bahasa. Yang berikutnya, kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai moral. Yang ketiga, kurangnya penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, pada persoalan yang ketiga ini berkaitan dengan permasalahan sosial, terjadinya disparitas pendidikan, di mana perbedaan kualitas pendidikan antara daerah dan perkotaan, dan daerah pedesaan. Permasalahan sosial disparitas pendidikan, terjadi perbedaan kualitas, misalnya kualitas pendidikan yang ada di daerah dengan perkotaan. Ini yang ketiga, permasalahan sosial, di mana di sini ada disparitas pendidikan, diskriminasi, kemudian kekerasan di sekolah. Disparitas pendidikan terkait dengan perbedaan kualitas pendidikan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian diskriminasi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu atau berbeda agama. Yang terakhir itu kekerasan di sekolah yang mengganggu proses belajar mengajar. Yang keempat, terkait dengan permasalahan ekonomi, anggaran pendidikan yang kurang, kemudian biaya hidup yang tinggi, dan yang terakhir itu ada pengangguran, ya kita lihat. Nah, terkait dengan anggaran, jadi anggaran pendidikan yang tidak memadai, lalu kemudian biaya hidup yang tinggi mempengaruhi kemampuan siswa atau mahasiswa untuk bersekolah bahkan kuliah gitu ya. Kemudian rendahnya kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan. Masalah pendidikan karakter di Indonesia mencakup dua hal. Pertama, masalah internal, yang kedua itu ada masalah eksternal, di mana masalah internal ini kurangnya integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum, kemudian keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pendidikan karakter, kurangnya pelatihan guru dalam pendidikan karakter, kemudian yang keempat, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan karakter, dan yang terakhir ini pengaruh media sosial yang negatif, yang akhir-akhir ini kita lihat sangat-sangat berpengaruh terkait dengan masalah pendidikan anak. Masalah yang berikutnya terkait dengan masalah pendidikan karakter di Indonesia adalah masalah eksternal, di mana masalah eksternal ini berkaitan pertama pengaruh budaya konsumtif dan materialistik, kemudian yang kedua
terjadinya kekerasan dan bullying di sekolah. Kemudian yang ketiga, diskriminasi terkait dengan pendidikan. Lalu kemudian yang keempat, pengaruh politik dan ideologi yang negatif. Dan yang terakhir itu keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada. Dari beberapa permasalahan yang ada berkaitan dengan permasalahan pendidikan dan permasalahan karakter di Indonesia, beberapa sumber terpercaya menyebutkan bahwa ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Di antaranya yang pertama, integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelatihan guru dan pengembangan kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat. Yang keempat, pembangunan infrastruktur pendidikan karakter. Yang keempat, pengembangan program pendidikan karakter yang efektif. Kemudian yang kelima, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat ini perlu untuk terus dibina. Kemudian yang kelima, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, penggunaan teknologi untuk pendidikan karakter. Dan yang terakhir itu terkait dengan evaluasi dan pemantauan proses pendidikan karakter. Solusi ini ditawarkan, kemudian ada beberapa yang sudah dilaksanakan dengan baik, namun kemudian ternyata masih kita lihat hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah proses pembelajaran, di tengah-tengah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Ternyata masih ada banyak masalah yang harus kemudian dipikirkan secara bersama terkait dengan solusi yang pas, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, gitu ya. Penting untuk sama-sama mencoba supaya kondisi yang terjadi kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi bisa diatasi, gitu ya. Ini membutuhkan kerjasama yang baik dari tiga komponen yang tadi, misalnya bagaimana sekolah, kemudian kerjasama dengan orang tua, kemudian kerjasama dengan masyarakat dalam membentuk, kemudian memperhatikan, gitu ya, karakter daripada anak atau dari siswa kita. Dari solusi yang sudah ditawarkan terkait dengan mengatasi persoalan yang terjadi berkaitan dengan pendidikan dan karakter di bangsa ini, penting untuk kita semua peduli dengan hal tersebut, sehingga komentar Bapak Ibu, komentar semuanya, gitu ya, terkait dengan solusi. Kalau misalnya ada solusi lain dari hal-hal yang tadi itu, maka penting untuk disampaikan, gitu ya. Barangkali misalnya ketika hal itu berkaitan dengan solusi yang harus dilakukan oleh orang tua, lalu kemudian misalnya solusi itu mengena ke institusi yang berkaitan dengan sekolah misalnya, atau bahkan misalnya solusi yang ditawarkan dilaksanakan oleh masyarakat, gitu ya, kaitannya dengan bagaimana kemudian mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan masalah pendidikan dan masalah karakter di negara kita ini, di bangsa kita ini, gitu ya. Jadi itu penting untuk dicatat, penting untuk ditulis di kolom komentarnya, sehingga solusi Bapak Ibu menjadi satu obat, menjadi satu penawar bagi perbaikan karakter, perbaikan pendidikan di negara kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.